slide Desmos yang hari ini akan kalian gunakan ya. Jadi nanti previewnya tata tampilannya akan seperti ini. Untuk yang pertama kalian nanti diminta untuk mengunggah foto selfie kalian dengan mengenakan seragam sebagai bukti kehadiran. Seperti biasa ya di slide pertamanya. Kemudian yang slide selanjutnya di sini kalian diminta untuk memperbaiki. Jadi daerah yang diarsir ini adalah range atau daerah hasil dari sebuah fungsi. Nah, di sini kalian bisa tarik si range-nya. Kalian itu diminta untuk si range-nya ini supaya tepat menutupi atau tepat membatasi si kurvanya, si grafiknya. Jadi contohnya ada di garis yang atas ini. Gitu. Kalian nanti bagian bawahnya silahkan sesuaikan dengan yang atas ini contohnya. Semuanya harus nempel, tapi tidak boleh ada yang melewati si grafiknya. Itu daerah arsirannya begitu, atau daerah hasil ya nantinya. Kita sebut dengan range. Kemudian kayaknya ini masih pakai bahasa Inggris ya, Ibu artikan aja. Jadi tadi kalian ceritanya sudah bisa menggeser-geser gitu, tapi karena memang digeser itu tidak terlalu tepat, agak susah untuk menggeser dan tepat di titiknya. Jadi di sini biasanya matematikawan itu menggunakan inequalities itu adalah pertidaksamaan. Jadi ini adalah pertidaksamaan untuk mendeskripsikan range karena pertidaksamaan itu lebih presisi atau lebih tepat gitu. Nah, di sini ada contoh pertidaksamaan. Kalian bisa mengganti angkanya. Jadi di sini misalkan kalian ganti tadi 5 ya, ganti 4. Oh, ternyata dia bergeser, berarti ininya tetap di 5. Nah, ininya kalian mungkin bisa bergeser di 0,6. Negatif 0,6 ternyata kalian masih harus geser lagi kan? Coba di negatif 0,5. Coba di negatif 0, nggak ada ya negatif 0, 0 aja. Gitu, ternyata masih harus ke atas lagi. Nah, kalian coba satu-satu. Kalau misalkan ininya 1, sudah betul atau belum? Kalau misalkan ininya 2, kalian bisa ubah seperti itu. Jadi nanti angka yang kalian masukkan di sini akan tampil sebagai range atau daerah hasilnya, misalkan 1,5. Gitu. Lalu nanti kalian klik submit. Kemudian di slide selanjutnya, ada tipe ya di sini. Pertidaksamaan maksudnya. Coba perbaiki pertidaksamaan di bawah ini untuk menunjukkan daerah range dari fungsi tersebut dengan tepat. Nah, jadi misal di sini ada si fungsinya adalah fx 2,5 sin x ditambah 0,5. Ini adalah si fungsinya. Karena di sini kita belajar tentang fungsi trigonometri, jadi sudah pasti di bagian awalnya itu ada fx-nya, kemudian setelah tanda sama dengan itu ada sin atau cos. Gitu. Sin, cos atau tangen ya nantinya. Sekarang kita belajar sin dan cos dulu. Kemudian ini ada angka yang bisa kalian ubah. Jadi kan kita mau si range ini sesuai dengan si grafiknya. Gitu. Jadi kita geser si yang warna orange ini. Cara gesernya ini bisa digeser. Nah, begini bisa digeser. Tuh, itu makin ke atas. Berarti kalau kita mau makin ke bawah, dia diperkecil. Coba kalau ininya di 2, kurang. Coba di negatif 1, masih kurang. Coba di negatif 3, negatif 3. Gitu. Jadi kalian nanti cari angkanya berapa supaya si yang warna orange ini tepat ada di garis atau tepat ada di batas si kurvanya. Jadi kurvanya itu benar-benar ada di warna orange-nya begitu. Oke, kemudian di slide selanjutnya, slide yang kelima, ini ada tuliskan pertidaksamaannya untuk menunjukkan daerah range fungsi dari ini. Jadi di sini ada fungsinya. Nah, kalian diminta untuk menentukan daerah arsirannya, daerah range-nya. Jadi kalian bisa menggunakan pertidaksamaan, kalian bisa klik ada OpenKeyPad di sini, ada mathematic function ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan simbol-simbol matematis sudah ada. Gitu, misalkan kita coba lihat di sini. Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Misalkan Ibu mau masukkan di sini negatif 3, lalu kurang dari sama dengan ininya Y untuk range kan begitu ya penulisannya. Ini 5 misalkan. Oh, ternyata masih salah. Coba kalau Ibu di 2 batasnya, ternyata yang atasnya masih tidak
tidak termasuk ke daerah yang orange. Berarti ini harus digeser lagi. 4, ternyata 4 kelebihan. 3 kelebihan juga. Begitu. Jadi nanti kalian harus coba cari berapa si range-nya. Jadi ininya berapa yang tepat supaya si yang warna orange itu ada di tepat di sini. Ada tepat di batas atas sama batas bawah si kurvanya. Begitu. Kemudian nanti kalian submit. Kemudian di slide yang ke-6 itu ada coba ubah nilai dari A dan B. Jadi ini kan ada A-nya, ini ada B-nya. Ini ada kurvanya yang warna biru ya. Nah, kalau kita geser, ternyata dia kurvanya jadi berubah. Kalian bisa lihat ya. Ini kurvanya berubah. Gitu. Kalau untuk B-nya, ini juga berubah. Nah, kalian nanti diminta untuk membuat si kurva ini berada tepat pada si yang warna orange-nya. Misalkan begini, ini belum tepat. Kenapa? Karena yang ini belum ada di batas yang atasnya. Jadi kalian nanti harus buat, nah, dipas-pasin gimana caranya biar dia tepat ada di garisnya. Jadi si yang warna biru ini ujungnya harus ada di ujung dari si garis yang warna orange. Di batas dari si range-nya begitu. Lalu nanti kalian ingat-ingat A-nya berapa, B-nya berapa. Begitu. Kemudian setelah kalian lihat yang tadi, oh ternyata ini adalah capture dari yang tadi, dari slide sebelumnya. Ini juga masih pakai bahasa Inggris, belum diubah sama Ibun. Seperti sudah diubah, tapi sepertinya tidak tersimpan, nanti Ibun cek lagi. Jadi di sini ternyata ketika kalian mengerjakan di slide yang ke sebelumnya tadi, ada beberapa yang belum benar. Nah, boleh di back lagi supaya ini tepat gitu. Begini. Kemudian nanti kalian next. Jadi di sini ada A dan B-nya. Kalau kalian lihat tadi, kan kita ubah tadi ya. Si A dan B-nya. Ketika A-nya kita geser-geser, ternyata dia jadi begini. Berpengaruhnya ke apanya. Kemudian si ini, dia berpengaruh ke apa. Gitu. Nanti kalian tuliskan si keterangannya. Ketika kita ubah di slide sebelumnya, hasil yang di slide ini pun berubah. Dan nanti kalian ubah di sini. Kalian tuliskan apakah nilai A dan B yang kalian coba substitusikan tadi saling berpengaruh? Berpengaruh nggak ke grafiknya ketika kalian substitusikan A atau ganti A-nya? Grafiknya gimana? Ketika kalian ganti B-nya, grafiknya berubah jadi seperti apa? Jadi ada yang kiri kanan, ada yang naik turun gitu ya. Itu nanti kalian beri penjelasan. Kemudian coba perbaiki grafik fungsi berikut. Nah, jadi di sini ada grafik fungsinya itu adalah A cos X plus B. Tapi kan si A-nya nggak tahu di mana ya. Nah, kita itu diminta untuk menentukan si ini nih, si 2 sama si satunya ini betul atau enggak. Bukan betul atau enggak. Diganti dengan angka yang lain supaya nanti si grafiknya ada di sini. Contoh. Bun ganti dengan ininya 2. Ternyata dia bergeser grafiknya di sini. Nah, gimana caranya si grafik warna hitam ini ada di warna orange? Si ujung yang ini namanya gunung ya, ujung gunung yang ini dan lembah yang ini. Jadi si yang gunungnya harus ada di sini, si lembahnya harus ada di sini. Atasnya harus betul-betul ada di garis atas orange. Yang bagian bawah grafiknya harus ada di tepi bawah yang orange-nya. Gitu. Nah, gimana caranya? Kalian nanti harus ubah si ini misalkan jadi 6. Atau masih belum berubah. Berarti kita coba di 9. Dia masih belum ada karena si grafiknya ini harus ada di sini. Gitu. Kalau misalkan kita ubah jadi 1, dia masih ada di sini belum geser ke atas. Berarti nanti kalian harus geser ke atas. Gimana caranya biar dia bergeser ke atas? Kalian boleh coba terus-terusan berkali-kali. Tidak ada batasan kalian mencoba berapa kali itu nggak ada. Kemudian yang ini, coba tuliskan sebuah fungsi trigonometri yang dapat dengan tepat mengisi daerah range ini. Jadi sekarang kita diminta untuk menebak grafiknya apa nih supaya nanti ada di sini. Misalkan di sini Y sama dengan 2 sin X ditambah 2,5 gitu.
ternyata belum tepat. Kenapa? Karena si grafiknya harus ada di ujung sini. Jadi si yang gunungnya ujungnya harus ada di sini, lembahnya harus ada di bawah sini. Gitu. Jadi ini harus diperbaiki lagi. Kalau kita ubah jadi 3 di sini. Coba kita lihat 3 sin X masih kurang juga. Nah, kalian harus ubah ini supaya nanti si garis yang warna hitam ujungnya ada di atas ini, yang batas bawahnya ada di bagian bawah garis orange-nya. Kemudian tadi kita sudah belajar memprediksi atau menentukan kalau range-nya segini, grafik fungsinya apa gitu. Tadi kan kita dibalik ya. Dari grafik fungsi kita diminta grafik fungsinya digeser ke range-nya. Lalu kita diminta untuk menebak range-nya. Sekarang selanjutnya nih, fungsi y cos x plus b memiliki range-nya ini. Range-nya itu segini. Coba tuliskan sebuah fungsi trigonometri yang sesuai dengan deskripsi di atas. Nah, jadi tadi kalian sudah tahu kalau si range-nya nih ya. Si range-nya itu dari ini berarti kurang lebih di negatif 5, berarti di sini negatif 4 ya. Nanti dicoba negatif 4 betul atau tidak. Nanti di sininya positif ya, berarti di sini positif 5 mungkin 5, 6 atau 7 mungkin. Kalian bisa lihatnya gitu ya. Ini 6 atau 7 mungkin ke atas ini. Nah, nanti kalian bisa menebak ketika si sumbu y-nya seperti ini, batasnya adalah dari negatif 4,5 sampai 7 misalkan ya. Si range-nya itu batasnya negatif 4,5 sampai 7. Ternyata grafik fungsinya seperti itu gitu. Jadi nanti kalian diminta untuk dibalik. Kalau range-nya segini, fungsinya apa begitu. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa gambarkan dulu di Cartesius. Jadi nanti dari Cartesius yang kalian buat seperti ini, seperti di slide sebelumnya, kalian beri tanda dulu dari negatif 3,5 sampai 7 itu ada di mana titiknya. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat grafik yang sama, yang grafiknya itu tepat berada di range yang sudah ditentukan. Tepat ada di negatif 3,5 sampai 7,5. Gitu. Kemudian, oke, tadi harus disubmit dulu di slide yang sebelumnya, baru nanti bisa dikerjakan di yang bagian ini. Kemudian di sini, manakah dari fungsi trigonometri di bawah ini yang memiliki range? Jadi di sini kita diminta untuk menebak dari 3 ini. Kalian boleh klik di sini, di sini. Jadi kalian pilih yang mana yang merupakan fungsi trigonometri dengan range-nya itu negatif 2 sampai 10. Nah, hasil kita bisa tahunya dari mana, kita harus mempelajari dari slide-slide yang awal tadi untuk pemahamannya. Kemudian sekarang kita boleh menuliskan fungsi lainnya, persamaan grafik fungsi trigonometri, sin atau cos. Jadi di sini misalkan Ibu buat Y sama dengan 4 sin X dikurangi 1. Gitu. Lalu nanti kalian klik submit. Kemudian nanti kan tadi sudah Ibu masukkan ya. Sudah Ibu masukkan yang ini. Kalau kalian belum input yang ini, nanti di sini tidak akan muncul di halaman di slide yang ke-14-nya. Gitu. Lalu nanti ini kita cek bersama gitu. Kita bahas yang kalian tuliskan itu sudah betul atau belum. Untuk di slide terakhir itu ada refleksi. Di halaman ini, di slide ini kalian bisa menuliskan apa yang belum kalian pahami dan bagian mana yang menurut kalian itu paling mudah. Gitu. Jadi itu adalah slide yang nanti harus kalian kerjakan. Untuk materi ini memang kalian harus mencoba sendiri grafik fungsinya. Jadi nanti kalian boleh bermain dengan Desmos, ini bisa diubah-ubah angkanya. Akan begitu.
terus diubah ke 1, diubah ke 3, diubah ke 4, diubah ke 7, kelebihan. Jadi nanti kalian boleh coba-coba. Lalu jangan lupa diklik submit ya. So, ini untuk slide yang kedua, nanti ini bisa digeser-geser. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibun cukup sekian. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibun untuk penggunaan Desmos pada materi grafik fungsi trigonometri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.